Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Mudah-mudahan siswa-siswi Ustaz selalu sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini yang penuh berkah ini kita lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita. Ya nabda darasana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu kemarin kita telah membahas materi hiwar atau muhadasah. Ustaz berharap Ananda di rumah selalu aplikasikan materi hiwar muhadasah kita itu dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan teman kita atau lingkungan sosial kita dengan menggunakan percakapan bahasa Arab tersebut. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita pada maharat yang keempat, yaitu tarkib, mana kita mempelajari kaidah-kaidah tentang struktur atau susunan kalimat dalam bahasa Arab. Di sini pertama kita akan membahas tentang isim isyarat atau kata petunjuk. Isim isyarat adalah kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat atau jauh. Perincian. 1. Lil qarib, 2 lil ba'id. Lil qarib artinya ini terbagi kepada muzakkar dan muannas. Nah, muzakkar itu kata yang ditunjukkan itu tidak memakai ta marbutah atau syari makna. Kata ini bermakna laki-laki. Ini Mahmud, kan ini yang kita gunakan di sini. Haza, kenapa haza? Karena Mahmud adalah kalimatnya muzakkar. Lil muannas, kalimat itu memakai ta marbutah atau secara makna perempuan. Ini Mahmudah, kita gunakan ininya hazihi. Yang kedua lil ba'id, itu juga terbagi kepada dua, muzakkar dan muannas. Muzakkar, kalimat ini tidak memakai ta marbutah. Contoh kitabun, itu buku, kita gunakan itu di sini adalah zalika kitabun. Yang kedua mistaratun, kalimat di sini memakai ta marbutah, maka itu kita gunakan untuk isim isyarahnya adalah tilka mistaratun. Ya, haza zalika lil muzakkar, hazihi tilka lil muannas. Fahimtum? Alhamdulillah. Baik. Nah, B, keterangan tambahan. Haza faslun. Haza berfungsi sebagai mubtada atau subjek. Faslun berfungsi sebagai khabar atau predikat. Nah, faslun di sini tidak memakai alif lam, maka faslun langsung berfungsi sebagai khabar atau predikat. Nah, yang kedua, seandainya faslun itu beralif lam atau memakai alif lam, maka faslun ini digabungkan atau didapatkan dengan haza. Nah, nampak kita lihat di sini hazal faslu. Nah, maka fungsi dia hazal faslu ini sebagai mubtada dia lagi. Nah, mana kabarnya? Jamilun. Nah, ini hazal faslu mubtada, jamilun khabar. Hazal faslu subjek, jamilun predikat. Baik. Pelajaran kita yang kedua, tarkib ini adalah na'at dan man'ut. Na'at adalah kata sifat atau secara bahasa na'at itu sifat, man'ut adalah yang disifati. Kita lihat di dalam kolom, na'at sama dengan sifat atau karakter, man'ut adalah benda yang diberi sifat atau karakter. Contoh kalimatnya, Ibrahim tilmizun nasyitun. Ibrahim adalah mubtada atau subjek, tilmizun adalah khabar atau man'ut. Nasyitun adalah sifat atau na'at. Nah, contoh yang kedua, Fatimatun tilmizatun nasyitatun. Fatimah adalah mubtada atau subjek, tilmizatun adalah khabar atau man'ut atau yang disifati. Mana sifatnya atau naatnya? Nasyitatun. Ya, dapat kita lihat di kolom samping. Fatimah mubtada, tilmizatun man'ut, nasyitatun naat. Ya. Baik. Catatan, dalam bahasa Indonesia naat difungsikan diterjemahkan dengan kata yang. Ibrahim tilmizun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Fatimatun tilmizatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Yang kedua, naat sesuai dengan man'utnya. Kalau naatnya tidak memakai ta marbutah, berarti man'utnya juga tidak memakai ta marbutah. Seandainya naatnya memakai ta marbutah, berarti man'utnya juga memakai ta marbutah. Contohnya tilmizun tidak memakai marbutah, nasyitun tidak memakai ta marbutah. Tilmizatun, man'utnya memakai ta marbutah, maka naatnya juga memakai ta marbutah.
nasyitatun. Baik. Yang ketiga pelajaran kita adalah mubtada dari isim isyarah, kabarnya adalah naat atau zaraf makan. Zaraf makan ini kata keterangan tempat. Nah, ya. Nah, contoh. Mubtada isim isyarah, kabarnya adalah naat. Hadzal hamam. Hadza adalah isim isyarah. Nah, nazifun adalah naat. Hadzal hamam berfungsi sebagai mubtada atau subjek, nazifun sebagai kabar yang terambil dari naat, berfungsi sebagai kabar atau predikat. Pada lihat contoh 2, 3, 4 nanti dan pelajari nanti keterangannya. Tanya nih, kata yang bercetak merah itu sebagai mubtada atau subjek. Kata yang bergaris bawah itu adalah kabar atau predikat. Nah, contohnya adalah mubtada tambah kabar dari naat atau kata sifat. Di mubtadanya isim isyarah, kabarnya naat atau kata sifat. Baik, paham tuh? Alhamdulillah. Ya, jadi harus sesuainya. Mubtada seandainya mubtadanya tidak memakai ta marbuthah, maka kabarnya juga tidak memakai ta marbuthah muzakkar namanya. Seandainya mubtadanya memakai ta marbuthah, maka kabarnya juga harus memakai ta marbuthah, muannas namanya. Ya, yang e-nya kabar itu harus ya berharkat dhammah atau baris di depan. Baik. Selanjutnya yang kedua, telaah dan analisis dapat dilihat nanti mana contoh yang betul, yang benar, mana contoh yang harus dibetulkan. Nah, dapat dilihat di analisis ini nanti ya, analisis contoh ya. Nah, yang B, mubtada isim isyarah, kabarnya zaraf, bahkan tanda tempat. Hazal kanzu, haza isim isyarah berfungsi sebagai mubtada atau subjek. Fil idarah adalah kata keterangan tempat atau zaraf makan, berfungsi sebagai khabar atau predikat. Ya, jelas ini fi, ala, amama, baina. Itu adalah zaraf makan. Mubtadanya, kesimpulannya mubtadanya isim isyarat, kabarnya zaraf makan atau kata keterangan tempat. Baik, aim tuh. Alhamdulillah. Nah, keterangannya dapat Anda baca nanti lebih sama dengan di atas ya, pelajari dengan dalam dan detail nanti di monitor ini yang akan saya berikan nanti. Anda telaah dan analisisnya dapat Anda pelajari mana contoh yang telah betul dan mana contoh yang harus diperbaiki ya. Yang keempat kata tanya, aina min aina ila aina. Aina di mana, min aina dari mana, ila aina hendak ke mana. Nah, contoh ainal qa'ah, di manakah ya, qa'ah di manakah aula ya kan. Qa'ah amamal maktabah ya kan, qa'ah di depan perpustakaan gitu kan. Min aina anta, di mana kamu berasal. Ana minal ma'mal, saya dari labor. Ila aina tazhab, karena kamu hendak pergi gitu kan. Azhabu ilal masjid, saya hendak pergi ke masjid. Nah, tugas Anda siswa-siswi yang saya sayangi, catat ini di buku catatan. Nah, tugas kita cuma mencatat dan pahami, pelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan siswa-siswa selalu dalam diberi hidayah dari Allah SWT. Syukran ala timamikum. Taufiqillah, saya cukup sampai sini. Ila liqa usbul atiyah. Berjumpa dengan pada minggu akan datang. Syukran ala timamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.